Buka aplikasi Oren, tiba-tiba checkout tas cantik. Lihat diskon beli satu gratis satu, cus ikut ngantri. Scroll TikTok, muncul review makeup. Numpuk lagi. Sepatu gini lagi tren, gengsi kali kalau nggak beli. Aduh, padahal belum tanggal tua, tapi kok dompet udah kering. Nah loh, berasa lagi diomongin ya. Asal lo tahu aja, itu tanda-tanda kalau lo konsumtif. Gimana? Jadi, perilaku konsumtif itu perilaku membeli barang karena dapat memberikan kepuasan, bukan karena barang itu lo butuhin. Contohnya, pas lo beli barang karena bisa dapat bonus, harganya murah, atau karena tren kayak yang di awal gue omongin. Terus kenapa kalau gue konsumtif? Kan bagus, gue membantu perputaran roda ekonomi. Ngaku deh, siapa yang tadi mikir gitu? Saya. Nih, tahu nggak lo, kalau jadi konsumtif tuh banyak dampak buruknya buat hidup lo. Gara-gara perilaku konsumtif gini, lo bisa jadi ngerasa selalu kekurangan, ngerasa nggak cukup, gelisah, dan tegang karena keinginan lo akan suatu barang nggak terpenuhi. Padahal belum tentu juga lo butuh tuh barang. Karena ada perasaan nggak cukup juga, muncul nih suatu budaya baru, kayak toxic productivity dan hustle culture. Udah pada familiar kan sama kata-kata itu? Intinya, hidup lo jadi kerja sampai nggak ada istirahatnya. Banyak orang melakukan ini, salah satunya ya karena ada gaya hidup yang harus dipenuhi. Kalau tadi dampak yang kena langsung ke diri lo, ada juga nih dampak ke relasi sosial atau hubungan lo dengan orang lain. Maksudnya gimana tuh? Jadi, gara-gara perilaku konsumtif ini, lo bisa jadi ngelihat orang semata-mata karena materi. Keskip deh kualitas-kualitas lain dari orang itu. Terakhir nih, yang juga penting banget buat hidup kita sampai tua, yaitu masalah lingkungan. Produksi barang-barang itu tentu bukan tanpa limbah dong ya. Demand barang yang bertambah, tentu bikin produksi barangnya juga meningkat. Produksi barang yang meningkat ini bisa bikin limbah numpuk, sumber daya alam tereksploitasi, bahkan sampai krisis air bersih. Wow, banyak juga dampak negatifnya ya. Nah, makanya guys, buat ngelawan si perilaku konsumtif ini, muncullah gaya hidup minimalisme yang menekankan pengambilan keputusan dengan hati-hati dalam mengonsumsi sesuatu. Gaya hidup ini juga memprioritaskan kualitas dan keawetan suatu barang daripada kuantitasnya. Jadi, gaya hidup ini bisa dibilang gaya hidup yang mengarah pada sustainability. Duh, gimana sih konkretnya gaya hidup ini? Nah, kalau kalian tertarik, intinya kalian bisa mulai dengan ngebuang dan menghindari penumpukan barang-barang yang nggak penting. Terus, kalau belanja juga dong lebih hati-hati guys, bukan kayak tadi tuh, lihat diskon melipir, lihat barang cakep melipir. Lebih dipikir-pikir lagi lah kalau membeli, jangan impulsif gitu. Salah satu pertimbangan pas beli barang tuh, salah satunya terkait keawetan barang itu juga. Jangan sampai beli barang murah banget, taunya sekali pakai langsung rusak ya kan? Nah, poin utamanya juga adalah perasaan mampu menjalani hidup sendiri tanpa topangan dari eksternal. Eksternal di sini kayak barang atau orang. Jadi, intinya lo bisa ngejalanin hidup lo dengan apa yang udah lo punya sekarang. Memaksimalkan kebermanfaatan hal-hal yang udah ada. Kalau kalian suka buka-buka TikTok atau anaknya sosmed banget, mungkin kalian pernah dengar tentang capsule wardrobe. Nah, itulah salah satu penerapan si gaya hidup minimalisme ini. Capsule wardrobe ini kan ngajak orang-orang buat milih pakaian-pakaian yang bisa di mix and match dan timeless, tapi kuantitasnya sedikit. Part paling bagus dari gaya hidup ini tentunya manfaatnya dong. Kalau lo bisa nerapin gaya hidup minimalis, lo pastinya bisa lebih hemat pengeluaran dan meningkatkan kesejahteraan finansial. Ya iyalah, lo kan juga jadi lebih hati-hati dan gak impulsif kalau beli-beli barang. Buat lingkungan juga ini bisa ngurangin limbah karena demand-nya kan berkurang. Paling pentingnya adalah lo bisa jadi lebih puas dengan hidup lo karena lo bisa lebih fokus sama hal internal, punya kontrol diri, dan lo bisa melihat esensi dari setiap hal yang udah lo milikin. Gak ada lagi tuh perasaan gengsi, FOMO, atau gak pede karena hal-hal yang sifatnya material. Gimana guys, tertarik gak sama gaya hidup ini? Yuk coba terapin gaya hidup minimalis karena less is more.